Kemudian dari titik yang pertama ya ini sering banyak kesalahpahaman ya tentang ego ya. Jadi ego dalam pengertian psikologi itu berbeda dengan pengertian ego dalam psikologi populer yang seringkali salah kaprah ya. Ego dalam psikologi itu adalah aspek diri yang rasional. Ego dalam psikologi itu adalah pengambil keputusan yang menyeimbangkan ya antara keinginan ya dengan moralitas. Ya, jadi ego itu yang mengambil keputusan antara dua kekuatan yang saling bertolak belakang, antara keinginan dengan moralitas. Ya, keinginan itu berusaha untuk mengafirmasi diri, sementara moralitas itu berusaha menegasikan diri ya, atau meniadakan. Jadi ego itu adalah yang menjaga keseimbangan. Jadi sehingga orang yang punya ego yang sehat, yaitu orang yang seimbang ya. Orang yang sadar dengan dirinya, sadar kelemahan dan kekurangannya, sadar dengan apa yang diinginkannya, halangan-halangan yang ada di depannya, dan juga orang yang bisa menilai dirinya itu secara objektif dan realistis ya. Itu dan juga tentu saja ego itu ada kaitannya dengan pertahanan diri ya. Jadi paling tidak ya, kesadaran diri itu berisi misalnya hak-hak asasi atau hak-hak dasar manusia. Ya, misalnya ego yang sehat, ya orang yang punya ego yang sehat itu biasanya juga bisa berhubungan dengan baik dengan orang lain. Ya, dia tahu perbedaan antara hubungan yang toksik dengan hubungan yang sehat. Ya, jadi ketika ada suatu misalnya kesalahan atau misalnya pelecehan ya, atau misalnya perbuatan yang merugikan ya, itu dia bisa berkata tidak, dan bisa berkata tidak itu merupakan salah satu bentuk manifestasi ego ya. Justru orang yang tidak pernah berkata tidak atau tidak bisa berkata tidak, ini justru orang yang diragukan ya. Mungkin egonya belum tumbuh dengan baik atau belum tumbuh dengan sempurna ya. Jadi sekali lagi ego itu bukan egois ya, ego itu bukan selfish ya, bukan cinta diri, tapi dalam psikologi ego itu merupakan rasa cinta diri yang sehat dan wajar. Itu yang disebut ego. Oke, kita lanjutkan ke stimulus berikutnya. Ya. Stimulus berikutnya dalam tes warteg itu adalah garis bergelombang. Ya. Garis bergelombang ya, menunjukkan sesuatu yang hidup, bergerak, lepas. Ya, kualitas stimulus ini memerlukan integrasi pada sesuatu yang organis atau dinamis. Ya. Dan garis bergelombang ini menyatakan dinamika emosi. Apa itu dinamika emosi? Ya, emosi itu bisa bermacam-macam ya. Emosi itu bisa diekspresikan, bisa ditekan, bisa disublimasi, bisa direpresi. Nah, kenapa emosi ini menjadi penting? Ya, karena pada kenyataannya sebagian besar manusia itu dikendalikan oleh emosi. Sementara sebagian kecil itu dikendalikan oleh rasionalitas. Ya. Kita bisa lihat bahwa emosi itu lebih kuat ya dibandingkan logika pada kebanyakan orang, dan emosi ini kalau tidak dikendalikan bisa berbahaya ya. Ya, karena efeknya itu brutal dan masif. Ya. Itulah kenapa emosi itu bisa menyabotase otak sehingga orang menjadi tidak rasional ketika dia sedang dalam keadaan emosi. Itulah sebabnya orang itu disarankan untuk tidak berkata apa-apa atau tidak berbuat apa-apa ketika dia sedang marah. Ya. Kenapa? Karena nantinya ketika dia sudah tidak marah, dia akan menyesali kata-kata atau perbuatannya. Ya, yang tidak terkendali atau kelewat batas. Nah, jadi tapi emosi itu juga punya banyak aspek positif ya. Emosi itu bisa digunakan untuk mengenali diri sendiri ya, bisa digunakan untuk memahami orang lain ya, bisa digunakan untuk menolong orang lain. Jadi
dasar dari simpati dan empati itu ada di emosi ya. Dasar dari interaksi sosial juga ada di emosi. Kenapa? Karena tanpa emosi dua orang itu tidak bisa berinteraksi. Jelas ada emosi di dalamnya tuh. Nah, emosi ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif atau negatif ya. Kalau kita belajar untuk mengenali perasaan, untuk mengekspresikan perasaan itu dengan baik dan menata dan mengelola emosi, itu kita bisa jadi orang yang sukses. Karena rata-rata orang yang sukses itu punya kepribadian yang baik, ya, emosi yang stabil, ya, sehat, ya. Bahkan boleh dibilang ya dia sangat hebat dan sangat pandai mempermainkan emosinya atau mempermainkan emosi orang lain ya. Karena ini seperti orang yang sukses itu orang yang sudah lulus pendidikan karakter, ya. Karena kalau kita perhatikan orang-orang hebat itu juga punya karakter yang hebat, ya. Dan salah satu karakter yang hebat itu kemampuan untuk mengendalikan emosi, ya. Baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, ya. Ya, jadi emosi itu dampaknya dan aspeknya sangat luas ya, sangat besar ya. Ini potensi yang bisa dikelola ya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu kan bukan cuman kecerdasan intelek ya, tapi juga kecerdasan emosional. Ini yang jarang ya. Orang yang punya kecerdasan emosional ya. Bahkan di misalnya di dunia kerja, di dunia profesional, ini juga masih menjadi kemarau atau krisis ya, orang yang punya kecerdasan emosional yang baik ya. Kenapa? Karena mungkin saya pernah singgung bahwa tingkat kesadaran terhadap kesehatan mental di Indonesia itu masih cukup rendah ya, bahkan di bawah tingkat kesadaran terhadap kesehatan fisik ya. Sehingga ya akibatnya adalah orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian, yang memiliki gangguan mental atau penyakit jiwa itu bebas berkeliaran di sekitar kita tanpa terdeteksi ya. Itu karena dia, dan salah satu aspek dari kepribadian itu emosi itu. Nah, tapi ya seperti kita lihat tadi, emosi itu punya aspek positif dan negatif ya. Jadi pandai-pandailah kita untuk mengelola emosi ya. Nah, di aspek nomor 2 ini tadi bagaimana seseorang itu memperlakukan emosinya ya. Dinamika itu yang disebut dengan dinamika emosi.